Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Despianti dengan NIM 23005036 dan rekan saya Bunga Sriwayuni dengan NIM 23005041. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil materi diskusi yang akan kami sampaikan, yaitu terkait tentang tahapan perencanaan program pendidikan non formal. Baik, langsung saja pada pemateri pertama akan dibacakan oleh Bunga. Pada Bunga dipersilakan. Baik, materi pertama yaitu latar belakang. Pendidikan non formal adalah proses pendidikan di luar sistem sekolah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dalam berbagai aspek seperti keterampilan hidup, pendidikan kesetaraan, literasi, pelatihan kerja hingga pemberdayaan masyarakat. Pendidikan ini memberikan kesempatan bagi individu dari berbagai usia dan latar belakang untuk terus belajar dan mengembangkan diri di luar jalur pendidikan formal. Selanjutnya yaitu perencanaan program pendidikan non-formal. Perencanaan program pendidikan non-formal adalah langkah-langkah strategi yang diambil untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dengan cara yang efisien dan efektif di luar jalur pendidikan formal. Berikut adalah tahapan dalam perencanaan PNF. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan perumusan masalah. Tahapan awal perencanaan program adalah identifikasi kebutuhan dan perumusan masalah. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data, yang yaitu terdiri dari survei, melakukan survei kepada masyarakat, target untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya itu fokus group discussion, mengadakan diskusi kelompok terfokus pada para pemangku kepentingan untuk menggali informasi dan perspektif. Selanjutnya observasi dan studi literatur. Selanjutnya itu analisis data, yang dimana melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu prioritas. Menentukan prioritas kebutuhan dan masalah berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Selanjutnya rumusan masalah. Merumuskan masalah yang akan diatasi oleh program berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas. Yang kedua yaitu penentuan tujuan dan sasaran program. Setelah memahami kebutuhan dan masalah, tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan dan sasaran program. Tujuan program harus SMART, yaitu spektif, measurable, activable, relevan, dan temboard. Yaitu terdiri dari tujuan, sasaran, sasaran yang jelas. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum dan materi pelatihan. Tahapan ini melibatkan pengembangan kurikulum dan materi pelatihan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Kurikulum harus dirancang secara sistematis, terstruktur, relevan, dan dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran. Yang keempat yaitu rekrutmen dan pelatihan fasilitator. Fasilitator memegang peran penting dalam keberhasilan program pendidikan non formal. Fasilitator yang kompeten dan berpengalaman dapat membantu para peserta belajar secara efektif dan mencapai tujuan program. Materi selanjutnya itu kelima, penyusunan jadwal dan logistik. Tahap ini melibatkan penyusunan jadwal dan logistik untuk pelaksanaan program. Jadwal program harus realistis dan mempertimbangkan ketersediaan waktu dan sumber daya. Yang keenam, implementasi program dan motoring. Tahap implementasi program melibatkan pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disusun. Motoring dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi program. Evaluasi program merupakan tahap penting untuk menilai efektivitas dan keberhasilan program. Baiklah, selanjutnya yaitu dapat disimpulkan bahwa perencanaan program pendidikan non formal merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan perhatian yang cermat. Tahap perencanaan yang terstruktur dan sistematis sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Dengan memahami konsep pendidikan non formal dan menerapkan tahapan perencanaan yang tepat,
Program pendidikan non formal dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baiklah, sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.